Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya besar dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kitab ini yang bisa saya tunjukkan ini, kitab ini berbahasa Arab, berbahasa Arab. Antum bisa berpesan langsung ke Pertubu Ireng atau sekarang banyak di media-media online, bisa antum cari. Kitab ini kitab yang bagi rujukan bagi teman-teman Nahdlatul Ulama, dan sekarang kita mulai kaji dengan kajian yang kritis insyaallah ta'ala, dengan beberapa hal yang mungkin kita bahas satu persatu tentang pendapat beliau tentang Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kebetulan kita sudah sebelumnya sepekan yang lalu sudah bahas di majelis ilmu sekarang, cuma sayangnya tidak kita buatkan videonya. Insya Allah pada pasal yang kedua ini kita akan membuatkan videonya untuk supaya kita bisa memahami bersama-sama pemahaman dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah. Oke, kita lihat di sini bahwa pada pasal ini Hadratus Syekh menyampaikan bahwa masyarakat Nusantara itu berpegang pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun secara beliau dia mengatakan fikihnya beliau mengikuti fikih mengikuti di sini dikatakan mengikuti mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa di dalam ilmu usuluddin atau ilmu teologi atau ilmu kalam, beliau mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau dikenal dengan Imam Asy'ari, paham dengan paham Asy'ariyah. Dan kemudian secara tasawuf, ilmu tasawuf, beliau mengikuti ala madhabil Imam al-Ghazali, yang mengikuti Imam al-Ghazali wal Imam Abil Hasan as-Sadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua. Nah, perlu teman-teman ketahui beliau membuat ini sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama dan paham ini dimasukkan dalam Khithah 1926 ketika berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi Khithah 1926, Khithah Nahdlatul Ulama itu dinyatakan bahwa Nahdlatul Ulama berpegang kepada salah satu mazhab dari empat, yaitu memilih mazhab Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, kemudian tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali, kemudian secara fikih tadi Imam Syafi'i, kemudian Al-Ghazali, kemudian secara akidah atau usuluddin mengikuti pendapat dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidiyah, dan kemudian secara tasawuf tadi mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka yang tadi disebutkan semua. Nah, saudaraku, kalau kita lihat paham Asy'ariyah, memang paham Asy'ariyah itu baru muncul ketika setelah Imam Bukhari, setelah Imam Bukhari wafat, Imam Abu Hasan al-Asy'ari muncul ketika Imam Bukhari. Makanya ketika ditanya apakah para imam mazhab yang empat itu menganut paham Asy'ariyah, maka kita bisa katakan tidak. Jadi empat imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i,
ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua, ya, tidak termasuk bagian dari paham Asy'ariyah. Bahkan imam-imam sebelumnya yaitu Imam Sufyan Al-Tsauri, ya, juga tidak termasuk, ya, imam-imam yang tidak disebutkan dari imam Pentut, walaupun dia termasuk juga mujtahid mutlak, ya, itu bukan bagian dari paham Asy'ariyah. Nah, paham Asy'ariyah sendiri muncul, ya, ketika Islam, ya, sudah sampai taraf jauh, ya, sampai hampir mendekati Eropa. Nah, ketika sampai ke dunia Eropa ini, maka muncullah perdebatan-perdebatan di dalam masalah akidah ketuhanan, ya, tentang akidah ketuhanan, ya. Maka awal pada mulanya munculnya paham Asy'ariyah itu untuk melawan paham-paham, termasuk diantaranya paham-paham sesat, yaitu paham Mu'tazilah dan paham-paham orang-orang Nasrani, ya, Yahudi dan sebagainya, ya. Diawali oleh Imam Abu Hasyim Asy'ari itu tujuan awalnya adalah untuk kita menguatkan iman dengan cara memakai filsafat. Walaupun akhirnya dalam kisah hidupnya beliau bertobat terhadap paham Asy'ariyah dan memegang kepada kitab Sahih Bukhari. Tapi teman-teman, ya, saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ya, memang banyak sekali, ya, para ulama-ulama yang mengikuti juga paham Asy'ariyah, ya, paham Asy'ariyah, ya. Seperti kita ketahui bersama Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, di Damsyik juga mengikuti paham Asy'ariyah, dan banyak imam-imam lain yang mengikuti paham Asy'ariyah. Walaupun paham Asy'ariyah itu kalau kita kenal memang tidak dari pendapat dari awal dari para pendiri mazhab, ya. Itu yang bisa dijelaskan tentang paham Asy'ariyah. Kemudian, ya, tasawuf. Tasawuf memang muncul, ya, tasawuf, ya, secara keilmuan, ya, muncul, ya, ketika pasca kita kehilangan Baghdad. Ketika kita kehilangan Baghdad dan Islam terpecah-pecah, ya, sudah mulai terpecah-pecah, maka muncul orang-orang yang berupaya mendekatkan diri kepada Allah, ya, secara khusus, ya, ya. Ketika itu, ya, banyak muncul, ya, terutama paham-paham yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya, menjauhi duniawi. Nah, sebenarnya, ya, ini dimunculkan, dimunculkan sekali lagi, kalau di dalam Nahdlatul Ulama itu mengikuti kepada pendapat dari Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri sebenarnya, berupaya membangkitkan ilmu-ilmu agama, maka dia mengarang sebuah kitab, ya, yang disebut dengan Ihya Ulumuddin, ya. Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Tapi ini menjadi rujukan bagi orang-orang untuk bagaimana upaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Itu Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1330 Hijriah muncul beberapa aliran yang menurut beliau yang saling bertentangan. Nah, sebagian dari mereka ada yang menganut pendapat dari ulama-ulama salaf, memenggangi kitab-kitab yang mereka yang muktabar, ya, mencintai keluarga Nabi. Di sini dikatakan, ya, mencintai keluarga Nabi, ya, wa mahabbah
ahlul bait, ya ahlul bait, wa auliya, ya para wali-wali, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Nah, di sini katakan wattabaruk. Nah, bertabaruk. Nah, ini yang membedakan, ya. Nanti kita jelaskan tentang tabaruk. Tabaruk terhadap orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Perlu dijelaskan, saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ya, bertabaruk kepada orang-orang hidup itu disepakati oleh para ulama kebolehannya, terutama kepada orang-orang yang soleh. Ya, bertabaruk, ya, memohon keberkahan melalui perantaraan orang-orang yang soleh, ya, itu bahkan dibolehkan, ya. Tapi kepada orang-orang yang dipastikan kesolehannya. Nah, ya, tapi bertabaruk kepada orang-orang yang sudah mati ini diperselisihkan. Nah, sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut. Tapi ada orang yang mengatakan, sebagian besar para ulama, ya, kalau mereka mencari hadis, termasuk Imam Bukhari, ya, rahimahullah taala, ya, beliau menjari orang-orang yang hidup juga orang-orang yang meninggal dunia. Ya, perlu diketahui, saudaraku yang selalu dimuliakan oleh Allah, ya, kebiasaan para imam, ya, atau para ahli hadis itu mengunjungi dari sebuah kota, ya, mengunjungi para ulama-ulama yang ada, itu perbuatan yang sangat baik dan sangat dianjurkan. Di samping itu juga menziarahi kubur para ulama juga. Dan itu hal yang positif, bukan bertabaruk kepada orang-orang yang mati, ya. Tapi, ya, dia mendoakan kepada orang-orang yang mati, dan kita ingin lebih tahu, atau kita ingin mengingat kepada kematian, ya, mengingat kepada kematian, ya. Jadi tujuannya bukan bertabaruk kepada orang-orang yang sudah mati, tapi kebiasaan bahwa para imam ahli hadis mengunjungi orang-orang yang hidup dan orang mati, ya, ketika beliau mengunjungi suatu tempat adalah kebiasaan yang baik. Cuma bukan untuk bertabaruk, ya, kepada orang-orang mati, minta keberkahan, minta doa pada orang-orang yang sudah mati. Tapi dia dalam rangka mendoakan orang yang dikubur tersebut, ya, mendoakan orang yang di dalam kubur tersebut, ya. Kemudian juga untuk mengingat kepada kematian, dan ini diperbolehkan, bukan untuk bertabaruk, ya, bukan bertabaruk meminta berkah kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian, ya, di sini katakan, ya, oleh Hadratus Syekh, kebiasaan lainnya adalah, ya, wa ziyaratul kubur, ya, ziarah kubur, ya, itu hal yang positif karena ziarah kubur mengingat kepada kematian. Wa talqin mayyit. Nah, tentang talqin mayyit, ya, memang ini dijelaskan dinyatakan jelas sekali oleh Hadratus Syekh tentang talqin mayyit, ya, mentalqin mayit, ya. Ya, walaupun di dalam kitab salah satu kitab besar, ya, terdapat, walaupun hadis periwayatan ini sangat lemah, maka talqin mayit kepada orang-orang yang sudah mati, ya, kemudian dikubur, kemudian kita di atasnya berbicara tentang pengingatan kepada orang-orang yang sudah mati, ya. Nah, ini banyak pendapat yang mengatakan ini tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Sedangkan talqin itu diusahakan kepada orang-orang yang sedang dalam sakaratul maut. Ya, ini sangat dianjurkan, dan kalau bisa kita lakukan, ya. Sunnah ini dilakukan kepada orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Karena sebenarnya orang-orang sakaratul maut itu ditalkinkan, diingatkan bahwa mengingat bahwa mereka untuk mentauhidkan hanya kepada Allah. Karena pada saat-saat sakaratul maut adalah saat-saat yang sangat berat, ya. Saat sakaratul maut adalah saat-saat yang berat. Oleh sebab itu talkinkan pada orang-orang yang masih hidup, ya, sudah menghadapi sakaratul maut, karena mereka menghadapi sesuatu yang sangat berat, ya, sesuatu yang sangat berat. Nah, kemudian, ya, wasodako anhu, ya, bersedekah atas si mayit dibolehkan. Sedekah
ya orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya. Kemudian kita memberikan sedekah, pahalanya diserahkan kepada, ya, kita bersedekah kepada orang-orang miskin dan sebagainya, ya, dan pahalanya diserahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu diperbolehkan, ya. Silahkan saja dilakukan. Ya, kemudian selanjutnya ya, kemudian tentang, ya, manfaat doa dan tawasul. Nah, ini adalah pemahaman dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, selanjutnya beliau mengatakan di sini jelas, ya, ada paham baru yang muncul ketika saat itu, wa minul firqah, ya. Dan dari mereka ada sebagian firqah yang mengikuti ro'a pendapat dari Muhammad Abduh, ya, Syekh Muhammad Abduh, ya, Syekh Muhammad Abduh, ya. Kemudian Rasyid Ridho, muridnya beliau, Rasyid Ridho, beliau terkenal dengan majalahnya yaitu Al-Manar, yang menjadi tafsir Al-Manar, ya, yang dijelaskan oleh Muhammad Abduh dan Syekh Ridho, ya. Kemudian waya huduna min bid'ati Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Nah, di sini katakan, ya, dan di sini mengambil pembaharan dari Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi, dari Najd, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Kemudian dijelaskan wa Ahmad ibnu Taimiyah, wa Ahmadu ibni Taimiyah, wa